Baik, saudara-saudara, materi lengkap tentang chapter 16 termasuk pendekatan teorinya itu saya kasih di rekaman YouTube ya. Jadi rekaman YouTube semester-semester sebelumnya itu ada yang membahas soal chapter 14. Nah, hari ini atau saat ini tepatnya saya berikan pendekatan soal. Jadi langsung pada kasus-kasus. Ingat ya, teori-teorinya, slide, juga rekaman tentang teorinya itu Anda bisa lihat di rekaman YouTube ya. Nah, ini kita langsung pakai pendekatan kasus ya. Sambil nanti ketika membahas kasus akan saya upayakan balik ke teorinya. Nanti setelah itu kita akan tes. Jadi tes 2 itu enggak ada hari khusus tes 2 ya. Itu saya pakai dengan cara apa? Setiap kali selesai materi ada kuis, itulah nilai tes 2. Jadi kebetulan 12 sampai 14 kan belum sempat dibuat kuisnya. Jadi mulai minggu depan 15 selesai kuis itu nilai tes 2. 16 selesai kuis itu nilai tes 2. Ya. Nah, semua harus diikuti secara on-site kecuali hari ini. Ya, jadi kalau ya jaga kesehatan lah. Seandainya minggu depan Anda tidak fit, ya mohon maaf. Tidak saya buka kesempatan seperti hari ini ya. Karena hari ini kan ada beberapa yang sakit. Seandainya masih ada yang punya halangan minggu depan, ya berarti dia kehilangan ya kesempatan untuk dapat tes 2 dari materi minggu-minggu depan. Toh dia dapat 12 sampai 14 paling enggak ya. Jadi tidak ada lagi izin Pak, boleh enggak susulan atau apa enggak? Ya, tidak ada ya. Apapun halangan Anda. Silakan Anda memilih mau halangan atau ikut ini. Kalau sakit prioritaskan sembuhkan penyakit Anda. Ya. Jadi saya justru membantu supaya Anda lebih fokus ya untuk memilih nanti. Jadi hari ini aja yang ada online-nya untuk tes buat teman-teman gitu ya, tapi selain itu nanti harus tetap walaupun online ya dikerjakan di Lentera, Anda tetap harus datang di kelas. Oke. Saudara-saudara, mirip seperti notes yang sudah kita bahas di current liabilities, bonds ini adalah surat hutang. Yang membuat adalah debitur, orang yang butuh duit, bukan orang yang punya duit, bukan kreditur, tapi orang yang butuh duit disebut debitur. Agustoli butuh duit, dia pinjam kepada kelas AKM 1, maka Agustoli akan membuat bonds. Di dalam bonds itu Agustoli berjanji kepada Anda, ya, saya akan bayar 100 juta di masa depan. Masa depan ini bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yang pasti long term. Karena hari ini itu kita belajarnya non-current liabilities. Kalau yang current liabilities minggu lalu ada notes, tapi notes itu di bawah 1 tahun. Nah hari ini kita belajar yang lebih dari 1 tahun. Ketika tadi Agustoli butuh duit, salah satu cara yang dipakai minjem duit. Tapi minjam duitnya pakai janji. Janjinya itu namanya bonds. Nah di dalamnya selain Agustoli berjanji, 5 tahun lagi akan bayar 100 juta. Debitur tadi juga berjanji akan membayar bunga setiap tanggal tertentu. Itu yang disebut bunga. Bunganya itu sifatnya tetap. Nilai yang akan diberikan oleh debitur kepada kreditur setiap tanggal tertentu tadi itu sifatnya tetap. Tetap itu dalam arti ya nominalnya sama karena persentasenya selalu didasarkan pada nominal yang dijanjikan untuk dibayar. 100 juta tadi itu yang disebut par value. Jadi di bonds itu ada kata-kata, dengan ini debitur berjanji akan membayar 100 juta. Nah itu par value namanya. Nilai yang tercatat di bonds. 5 tahun itu N. Ya. Kalau par value itu kan prinsipal ya. P ya. 5 tahun itu durasi, maturity. Itu N. Nah, I, apa itu I ya, chapter 6? Interest. Ada 2. Interest itu ada 2. Ada interest yang tertulis di bonds. Saya akan membayar 100 juta 5 tahun lagi. Selain itu saya berjanji membayar bunga
10% setiap tanggal 31 Juli dan 31 Desember umpama. Ya. Nah, yang tertulis 10% tadi itu yang disebut suku bunga nominal. Suku bunga tercatat atau stated interest rate. Nominal interest rate. Kalau dalam bahasanya finance sering disebut sebagai kupon. Nanti baca atau dengar teorinya ya. Ada yang disebut sebagai kupon. Jadi kupon ini adalah suku bunga yang tertulis di obligasi, yang tertulis di bond. Kupon. Itu ya. Jadi Agustoli di dalam obligasi yang dia tulis berjanji kepada kreditur ya untuk membayar 100 juta 5 tahun lagi dan juga akan membayar bunga setiap tanggal 31 Desember, 31 Juli ya sebesar 10%. 10% itu disebut kupon. I kedua itu yang disebut sebagai market rate. Kalau tadi apa sebutannya? Yang I kupon itu apa istilahnya? Stated interest rate atau nominal interest rate. Pokoknya yang tertulis di obligasi. Nah di pasar ada tingkat suku bunga yang berlaku. Biasanya kita sering dengar kan, oh suku bunga Bank Indonesia. Nah itu sebenarnya suku bunga yang berlaku di pasar. Artinya sebenarnya pasar itu diwakili oleh Anda sebagai pemegang duit ya. Itu pengennya kalau nanamin duit di satu tempat, dia dapat minimal angka segitu. Persentase segitu. Jadi kalau tingkat suku bunga BI anggap aja 4% atau 6%, itu ekspektasi pasar. Kalau saya invest dimanapun, saya dapat minimal 4% atau 6%. Itu I kedua. I kedua itu yang disebut market rate atau istilah keuangannya adalah yield. Jadi ada dua ya suku bunga ya. Suku bunga yang tertulis di bonds, nominal rate atau stated interest rate. Sebenarnya kupon itu kan suku bunga yang bisa dibayar oleh siapa? Kupon itu adalah suku bunga yang dibayar menurut kesanggupannya siapa? Yang minjem atau yang punya duit untuk minjemin? Yang minjem. Karena dia kan tertera di obligasi, janjinya si debitur. Sementara yield ini adalah suku bunga yang diharapkan oleh kreditur atau debitur? Kre atau debitur? Kreditur. Pasar ini maksudnya kreditur berharap dapat yield. Paham ya? Jadi obligasi itu diterbitkan oleh debitur yang butuh duit. Dia berjanji membayar par value selama maturity period dan dia berjanji bayar kupon. Nah di sisi lain si kreditur, investor itu berharap dapat yield. Ya hukum ekonomi yang berlaku. Permintaan penawaran. Anda pengen, saya butuh. Kalau yang Anda pengen nggak ketemu dengan yang saya butuh kan nggak jadi kita transaksi. Ya, Anda pengen berapa persen? Anggap aja 6%. Saya cuma bisa kasih 4%. Pilihannya kan ada dua ya. Nggak jadi atau jadi. Kalau jadi berarti ada plus minus kan. Nah yang akan kita lihat di sini adalah kalau jadi. Kalau nggak jadi kita nggak akan bahas chapter ini. Pasar butuh atau pengen 6% karena tingkat suku bunga bank atau tingkat suku bunga yang berlaku di pasar 6%. Saya di obligasi cuma bisa kasih 4%.
Jadi kita. Berarti kan yang rugi Anda. Ekspektasi Anda nggak dapat kan? Di kasus itu, ekspektasi Anda nggak dapat, saya ternyata bisa dapat dana untuk operasional. Berarti di sisi itu Anda ngalah. Bisnis itu kan sisi lain juga harus ngalah ya. Bisnis itu istilahnya kan bukan zero sum game. Tidak ada yang dapat nol. Dua-duanya dapat untung lah. Apapun bentuknya. Satu dapat benefit layanan, satu dapat profit. Nah kalau bicara tadi, satu dapat bantuan keuangan, satu bisa terpenuhi harapannya. Masalahnya Anda nggak terpenuhi harapannya. Saya bisa dapat duit. Berarti sekarang giliran saya yang harus ngalah. Kalau ternyata itu nggak ketemu. Kalau sebaliknya, Anda cuma harapin 6. Saya kasih 8. Kreditur itu cuma harapin 6, debitur kasih 8. Berarti dalam kasus ini kalau transaksi jadi, ya itu posisi awalnya yang rugi adalah debitur kan. Dia kasih lebih dari pasar. Berarti giliran Anda yang harus ngalah dong. Nah, nanti kita lihat bentuk ngalahnya kayak apa. Kalau di kasus pertama ini disebut bonds diterbitkan sebesar par. Itu artinya debitur debitur cuma kasih kupon 9, kreditur juga rupanya butuh atau berharap 9. Sama, ketemu, dua-duanya sama juga kebutuhannya. Ekspektasinya, makanya diterbitkan pada par value. Ini yang paling simpel ya, ketika ekspektasi bertemu dengan kemampuan dari debitur. Yield sama dengan kupon. Ya, yield sama dengan kupon. Hati-hati loh ya. Nilai yang ditulis di sini itu bukan nilai hari ini. Itu nilai masa depan. Waktu akan dilunasi. Oke, waktu akan dilunasi. ABC ini debitur. Dia butuh dana, makanya dia terbitkan bonds. Par value-nya 100.000. Present value kita adalah, atau present time kita adalah 1 Januari 2019. Maturity-nya, jatuh temponya 5 tahun lagi. Berarti 20, 21, 22, 23, 1 Januari 2024. Jatuh tempo. Ya, itu jatuh tempo. Nah, di sini dia janji bayar kupon 9%. Itu artinya setiap tanggal pembayaran bunga dia akan bayar 9% kali par value. Ingat-ingat ya, kupon ini selalu dikalikan dengan par value. Jadi kalau dia bayar bunganya sekali setahun, ya 9% kali 100.000. Setiap kali bayar bunga. Tapi kalau dia bayar 2 kali setahun, 9% kali 100.000 bagi 2. Kalau 4 kali setahun, 9% kali 100.000 bagi 4. Makanya di chapter 6 ada istilah apa? Annually, semi-annually, apa? Quarterly, monthly. Default kita annually dulu ya kalau tidak disebutkan apa-apa di soal. Tapi kalau soal kemudian mengatakan, oh dibayarnya 2 kali dalam setahun ya, itu berarti jangan hanya kupon kalikan par, tapi kupon kali par dibagi berapa kali pembayaran. Di sini bunganya dibayar hanya 1 kali ya, setahun, berarti ya udah 9% kali 100.000. Nah, yieldnya itu 9. Kebetulan sama. Kalau harapan dan kemampuan ketemu, kupon dan yield ketemu, maka pada tanggal 1 Januari 2019, bonds akan diterbitkan sebesar par value. Berarti pada tanggal 1 Januari 2019, saya, ABC, itu akan dapat 100.000. Itu ya. Ketika mencari di tabel, saudara-saudara, ketika mencari di tabel bunga chapter 6 itu loh, ada berapa tabel ya? 5. Maka yang akan kita lihat adalah yield. Saya ulangi ya. Kan Anda di tabel itu mau cari N dan I kan?
I yang Anda cari di tabel itu based on yield, bukan based on kupon. Kupon ini hanya menentukan berapa bunga yang diterima setiap tanggal bunga. Caranya gimana tadi? Persentase kupon kalikan par. Gitu ya. Berarti nanti kreditur akan terima dua jumlah. Satu, prinsipal, kapan dia akan terima? 5 tahun lagi. Dua, interest, dia terima tiap tanggal 1 Januari. Gimana menghitung interest yang dia terima tiap tanggal 1 Januari? Kupon kali par. Ya. Tampilannya kayak gini kan? Di masa depan akan ada 100.000 dibayar oleh ABC kepada kreditur. Setiap tanggal 1 bayar bunga 9.000. Gimana nyari 9.000-nya? Kupon kali par. Nah, untuk menghitung berapa nilai present value di titik 0, Anda cari I di tabel, ikutnya pakai yield. Itu market. Di sini memang masih belum bisa dibedainnya. 9% ini yield atau kupon. Nah, karena Anda sudah dapat insight-nya tadi ya. Wawasannya tadi ini harusnya yield. Nanti kalau beda baru kelihatan. Tapi I ini kasih catatan di slide Anda, ini yield. Karena Anda sudah sangat ahli chapter 6, Anda bisa nyimpulkan dong gimana cara ngitung present value di sini. Ada dua Pak present value-nya. Satu, present value. Apa ini? Yang cuma satu ke sini. Single sum. Dua, present value yang ada periode sama Pak, pembayarannya periodenya, jumlahnya juga sama. Ini disebut apa? Annuity. Tapi Pak, annuity ada dua. Annuity itu ada dua Pak. Ada OA, ada AD. Ini yang mana? Yang digeser ke titik 1 pertama kali bayarnya itu disebut OA atau AD? OA. Umumnya kan disebut ordinary ya. Umumnya ngitungnya itu di akhir. Sewa itu kan agak unik ya, dibayar di depan. Nah yang umum itu, yang ordinary itu biasanya dibayar di belakang. Jadi OA itu biasanya di belakang. Kok tahu di belakang? Di sini adakah kata-kata di belakang? Wong di sini cuma ngomong yang akan dibayar setiap tanggal 1 Januari. Kok tahu sih titik 9.000 ini di titik 1 bukan 0? Kenapa? Karena bunga. Bunga itu nggak mungkin kena kalau kita belum mulai berhutang. Hutangnya baru jalan hari ini kok sudah ada bunga kan enggak. Beda dengan sewa kan. Sewa itu sebelum masuk tempat sewa pun kita sudah harus bayar. Kalau sewa itu umumnya AD karena titik awal ini digeser ke 0. Tapi kalau bunga selama soal nggak sebut khusus ya, itu umumnya ada di titik 1 berarti dia OA. Ya sudah, selebihnya ini chapter 6. Selebihnya ini chapter 6. Yang 1 juta hitung pakai single sum, present value single sum tabel 2. Ini angkanya, ketemu 64. Anuitas yang 9.000 pakai OA, present value of ordinary annuity, itu kan tabel 4, ketemunya ini. Ini kali 9.000, 35. Ditambah ketemunya 100, sama kayak apa ini? Par value. Ya kan? Sampai titik ini ada pertanyaan? Jadi intinya untuk menghitung berapa nilainya obligasi di titik 0, itu kita harus menghitung dua present value. Satu present value-nya principal, dengan kata lain present value-nya par. Kedua present value-nya dari kupon. Supaya nggak bingung ya, saya sebut kupon. Gimana cara mencari present value principal? Ya udah, par value-nya dikalikan single sum tabel 2. Pakai I dari mana? Dari yield. Sementara untuk menghitung present value dari kupon, ya hitung dulu kuponnya. Gimana ngitung kupon tadi? Ya kupon rate dikalikan dengan par value.
Oh ketemu di sini 9.000. Taruh 9.000 di sini, pakai OA tabel 64, kalikanlah dia dengan faktornya 35. Kalau sudah ketemu present value principal dan kupon, maka itulah yang disebut present value bonds. Jadi titik nol ini nanti ketemu angka 100.000. Wah sama kayak par value ya. Itu dulu. Gampang ya? Kan chapter 6 ini. Pak bisa nggak langsung chapter 15 saja? Yes. Saya sudah ahli chapter 6, ya kan? Nah, jurnalnya, kalau sudah ya nggak ada pertanyaan lagi, jurnalnya adalah, ya Anda kan kreditur ABC nih, butuh apa tadi? Butuh apa tadi? Duit. Terbitkan bonds. Berapa yang Anda dapat tadi? Yang kita dapat itu hitungannya based on present value. Ya, yang kita dapat pada tanggal kita terbitkan itu based on present value. Kebetulan di sini present value-nya sama kayak par. Jadi uang yang kita dapat di tanggal ini, di titik 0, 1 Januari 2000 berapa tadi? 19, itu selalu sebesar present value. Jadi jangan salah ya, 100.000 di sini bukan par, ini present value. Kebetulan sama. Kenapa sama? Karena kupon dan yield-nya sama. Itu satu ya. Jadi yang kita dapat pada titik 0 pada saat kita terbitkan bonds, itu sama dengan present value. 2, karena kita dapat cash sama kayak present value, berarti cash yang kita debit adalah present value. Makanya di sini cash kita debit 100.000. Tapi di saat yang sama kita kan mengakui kita punya hutang kepada kreditur. Berapa nilainya? Sama kayak present value. Berarti cash to bonds payable 100.000. Itu jurnal waktu penerbitan. Masih on the track, oke. Kapan lagi kita buat jurnal? Tadi berdasarkan soal ya, akan ada pembayaran bunga setiap tanggal 1 Januari, berarti nanti 1 Januari 2020. Tapi hati-hati, laporan keuangan asumsi kita dibuat tiap tanggal 31 Desember. Berarti ada bunga untuk tahun 2019. Bunga 2019 memang baru dibayar 1 Januari. Tetapi ya, harus diakui untuk 2019. Nggak boleh diakui di 1 Januari. Jadi interest expense tetap diakui di 31 Desember. Tapi kreditnya bukan cash, karena cashnya baru 1 Januari. Berarti kreditnya apa dong? Ini kan waktu 1 Januari terbit, waktu 31 Desember. Kreditnya bukan cash, belum cash, cashnya baru besok. Ya udah, interest expense to interest payable. Ya. Di sini memang masih belum bisa kelihatan bedanya interest expense ngitungnya gimana, interest payable ngitungnya gimana. Tapi tolong kasih catatan ya, mungkin di slide Anda kasih panah ke sini. Interest expense itu dihitung berdasarkan yield. Yield di soal kita ini berapa tadi? 9%. Sementara interest payable itu dihitung berdasarkan kupon. Berapa tadi? 9%. Makanya nilainya sama. Nanti kalau berbeda itu pasti beda angka debit dan kredit. Kapan lagi kita buat jurnal setelah ini? Ayo dong, kapan? Kan tadi tiap pembayaran bunga tiap tanggal berapa? 1 Januari, berarti 1 Januari 2020 ada jurnal apa? Jangan lihat slide berikutnya. Ada jurnal apa? Cash di kredit, debitnya apa? Jangan interest expense lagi. Interest payable. Ya. Enak memang ruangannya, dingin.
agak-agak syahdu, jadi cenderung ngantuk. Tidurnya nyenyak gitu. Lanjut ya. Kira-kira kapan lagi buat jurnal? Di kasus pertama ini. Kapan lagi buat jurnal? Jangan jawab 1 Januari 21. Enggak, sama kayak ini. 31 Desember 20 buat lagi jurnal. Kayak gini persis. Nanti 1 Januari 2021 buat lagi jurnal kayak gini persis. Ya. Oke, penerbitan pada PAR. Ada pertanyaan? Saya nerbitinnya sama, kupon dan yield sama, berarti diterbitin pada PAR. Nah, ada kasus kayak gini nih. Dimungkinkan pasar itu ekspektasinya lebih. Contohnya di sini nih. Pasar itu pengen 10%. Yieldnya itu yang diharapkan 10%. Sayanya sebagai debitur hanya bisa ngasih kupon 8%. Kalau kemudian kreditur bersedia membeli bonds ini, meminjamkan uang kepada saya ya, kepada XYZ, berarti saya harus beri sesuatu juga ke debitur. Kalau saya 2024 nanti bayar 100.000, harusnya hari ini saya bayar 2024 100.000 pasti kan di bonds tulisannya gitu. Harusnya hari ini saya terima lebih sedikit dong. Jadi Anda pinjamin duit saya, jangan kasih saya 100.000, potonglah 100.000 itu. Anda sudah berkorban pengen 10% hanya dapat 8%. Berarti Anda nanti pinjamin ke saya kurang dari 100.000. Tapi besok waktu 2024 saya balikin 100.000. Berarti kan Anda ada selisih keuntungan kan? Kan supaya Anda bisa mengkompensasi kerugian karena ekspektasi Anda saya wujudkan lebih sedikit. Saya ekspektasi 100.000, ya Anda wujudkan juga lebih sedikit. Ketemu kan? Nggak bisa. Yang saya mau dapat duit tapi saya tidak mau Anda, ya itu bukan bisnis kan? Gitu ya. Makanya di sini disebut apa? Diterbitkan pada diskon. Itu artinya saudara-saudara, present value-nya pasti lebih kecil dari 100.000. Uang yang saya dapat itu kan based on apa tadi? Present value. Coba dihitung nanti pasti lebih kecil dari 100.000. Kita buktikan. Nah ini nih. Di sini yield 1 sampai 16% diminta pasar. Anggap aja ini titik 10% ya. Yieldnya 10%. Kupon rate-nya sama 10%. Kalau itu yang terjadi maka dijual pada par. Itu ilustrasi pertama kita. Tapi kalau kupon rate 10%, ya, sementara yang diminta oleh pasar itu lebih dari 10%, itu akan dijual pada diskon. Logikanya yang saya katakan tadi, dia pengen 16 loh. Kita cuma kasih 10. Dia udah rugi secara ekspektasi. Kalau katanya nilainya bagus-bagus ya cost accounting. Oh salah dengar saya. Jelek-jelek katanya ya. Di situ kan dikatakan ekspektasi kita atas sesuatu itu yang disebut opportunity cost kan. Jadi kalau kita pengen ngambil keputusan, ada biaya yang sudah terlanjur kita bayar, itu sunk cost. Tapi ada biaya yang mungkin kita dapat atau kita keluarkan. Tapi belum tentu, itu kan opportunity. Nah opportunity-nya itu saya pengen 16. Tapi saya cuma dikasih 10. Ya berarti yang ngasih saya bunga tadi harus mengalah dong. Apa? Dia jual pada diskon. Ini nanti lah ya, ini nanti dibahas. Tapi yang sekarang kita lihat yang merah. Terbukti ya, 100.000, N-nya 5, pakai tabel berapa ini tadi? 2 ya, N-nya 5, I-nya 10%. Ingat, I tabel kita lihat based on kupon atau yield tadi? Yield ya, yield kita berapa di sini? 10 kan?
Berarti Anda cari tabel 62, itu tabelnya 10, 5%. 10 ini adalah, di sini kan ada informasi dibayarnya 2 kali ya. Kalau dibayar 2 kali, berarti yield 10% dibagi 2. N 5 tahun dikali 2. Masih ingat nggak chapter 6? N-nya dikali 2, yieldnya dibagi 2. Makanya di sini N-nya 10, 5 tahun kali 2, yieldnya 5%. 10 tahun bagi 2. Ya, jadi nggak pakai 10%, nggak pakai N5. Kecuali di sini dirubah. Dibayar tiap tanggal 1 Januari. Nah itu berarti N-nya 5, I-nya 10%. Tapi poin saya tadi saya pengen ingatin, persentase yang masuk di tabel atau kita lihat di tabel ini yield. Bukan kupon. Karena kalau kupon tadi di contoh kita berapa sih? 8%. Present value kedua yang kita lihat adalah present value-nya kupon. Present value-nya interest. Gimana ngitung kupon tadi? Kupon rate dikali par value. Kupon rate kita katanya tadi 8%. Dikali dengan 100.000 kan 8.000. Tapi karena dibayar 2 kali, berarti setiap kali terima duit kita dapatnya 4.000. Berapa present value-nya ya? Lihat tabel OA 64. Sama 5 kali 2 pembayaran bunga 10. 10 bagi 2, 10% bagi 2, 5%. Ketemu angka ini dapat. Di total ini ketemu hanya 92278. Saya balikin 100.000 nanti 5 tahun lagi, tapi hari ini saya cuma dapat 92. Makanya selisih ini disebut apa? Disebut apa? Discount. Present value menunjukkan uang yang kita terima saat bonds payable diterbitkan. Berarti jurnalnya udah tahu dong. Jurnalnya adalah cash to bonds payable. Selalu sebesar apa? Sebesar apa? Par value. Waktu diterbitkan pertama kali, cash to bonds payable selalu sebesar apa? 92278 ini nilai apa sih? Masa harus dibalikin? Ini nilai apa sih? Present value. Present value-nya bonds. Ada 2 present value-nya bonds. Present value principal atau pokok, present value interest atau kupon. Nah, jurnalnya ingat-ingat. Ya berdasarkan uang yang kita dapat. Uang yang kita dapat itu berdasarkan apa? Present value. Ya udah, cash to bonds payable 92278. Itu dulu, ada pertanyaan? Kita masih bahas ketika diterbitkan. Jadi nggak selamanya cash to bonds payable itu selalu sama kayak par value. Itu hanya muncul kalau yield dan kupon persentasenya sama. Oke, ini jurnalnya ya. Nah, ada teori kayak gini, saudara-saudara. Ada teori kayak gini, ya. Ketika bonds itu pertama kali terbit pada diskon, maka nilainya akan selalu di bawah par value. Contohnya ini kan, par value-nya 100, nilainya sekarang ketika diterbitkan 92. Tapi makin lama nilai ini akan naik terus sampai nanti akhirnya dia ketemu di titik yang namanya, waktu jatuh tempo, titik yang namanya apa? Apa ini titik lurus ini? Par value. Jadi awalnya rendah, tapi lama-lama dia akan sama. Yang sudah kita bahas tadi yang ini nih, yang par value atau face value. Sejak awal terbitnya pada par value. Dia sama terus nilainya sampai akhir. Itu kalau diskon. Saya belum bahas yang atas. Tapi intinya awalnya dia terbit lebih sedikit dari par,
Tapi dia akan lama makin naik. Kok bisa naik? Nanti kita lihat. Nah, hal lain yang harus dipersiapkan ketika membuat atau menghitung terkait bonds itu adalah tabel ini. Anda diuntungkan, ya saya yang untungkan ya, karena kita tidak pakai sistem esai. Esai itu usulan Pak Arya, karena Pak Arya nggak ingin kalau pakai online itu risiko dapat informasi dari luar kelas besar. Kalau saya sih nggak takut ya, itu kan tanggung jawab Anda ya. Tapi saya juga kadang upayakan hal-hal khusus supaya kalaupun Anda dapat bantuan dari luar, itu tingkat kepastiannya rendah. Ya, tapi Pak Arya nggak firm, nggak nyaman. Saya juga kebetulan waktu itu pas UTS tidak ada di Surabaya, jadi saya nggak bisa membergen untuk tetap pakai lentera. Akhirnya kan pakai manual. Saya sebenarnya sudah alergi ke manual, udah zaman digital kok masih pakai manual. Itu akhirnya kan belum keluar nih nilai UTS, belum sempat saya periksa. Dulu saya minta tolong ponakan saya, ya kalau ada ulangan atau ujian waktu masih hard copy ya minta tolong ponakan. Bantu-bantu uang jajan dia, ya. Oke. Hal kedua yang harus dibuat ketika kita sudah tahu present value, maka kita harus buat tabel yang namanya tabel amortisasi diskon. Karena kita punya diskon 7.000. 7.000 ini harus dihabisin. Waktu jatuh tempo 1 Januari 2024, diskon harus 0. Diskon harus habis. Oh iya, satu yang harus diingat ya. Angka 7.000 ini saudara-saudara, nggak kelihatan di jurnal. Iya enggak? Ada enggak di jurnal ini? 7.000-nya enggak ada kan? Ya jadi 7.000 itu enggak di jurnal. Oke. Nah, kita harus buat tabel amortisasi diskon. Jadi angka 7.000 ini, 7.722 mau kita alokasi. Ya, mau kita habisin. Dengan cara apa? Bikin tabel. Tabel ini yang dibuat ini ya, ini pakai metode yang namanya effective interest method. Effective interest method. Oke. Kolom ini saya anggap kolom pertama ya, karena kolom pertama di sini kan tanggal. Kolom pertama yang kiri ini namanya kolom cash paid. Itu artinya ini menunjukkan kupon atau interest yang dibayar setiap periode. Tadi janjinya mau kasih berapa setiap periode kuponnya, rate-nya? 8%. Berapa kali bayar dalam 1 tahun? 2 kali. Berarti 8% kali 100.000, 8.000. Berarti per kali bayar dalam 1 tahun 4.000, betul? Nah, jadi tahu ya dapatnya ini ya. Kupon rate 8% kali par value kan di soal ada 100.000. Karena dibagi 2 tahun dalam 1 tahun, dibagi 2 kali dalam 1 tahun, berarti dibagi 2 ya, dapatnya 4.000. Ini sama terus nih. Ini nggak akan, ini janji udah. Ini nggak akan hilang. Nggak akan berubah nilainya. Kolom ini jelas? Kolom kedua namanya interest expense. Masih ingat nggak tadi? Interest expense itu dihitung based on apa? Apa? Berdasarkan? Justru kolom yang cash paid ini dihitung berdasarkan kupon. 8% itu kan kupon tadi ya. Berarti ini interest expense dihitung berdasarkan yield. Yield kita berapa? 10% tapi dibayar 2 kali dalam 1 tahun, berarti per periode dapatnya berapa persen? 5%. Nah 5%, ingat-ingat ini, itu dikali secara diagonal dengan nilai sebelum barisnya. Semoga nggak bingung ya. Ini kan barisnya nih. Untuk dapat 4614 maka 5% kalikan dengan 92278. Jadi angka 4614 itu didapat dari 10% kali 92278 bagi 2. Atau 5% kali 92278. Coba buktikan. Ini kan ya, B ya. 92278 kali 10% bagi 2. Berarti gimana dapatnya
4711. Gimana dapatnya 4711? 5% kali 94214. Jadi kolom 1 itu kupon kali par, tergantung berapa kali bayar dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun hanya bayar sekali, berarti kolom ini isinya berapa angkanya? Kalau soalnya nggak saya rubah, tapi bayarnya sekali dalam 1 tahun. Berarti angka ini berapa? 8.000. Tapi karena 2 kali dalam setahun, ini jadinya 4.000. Kalau kolom kedua, base-nya adalah yield. Tapi yieldnya itu dikali berdasarkan diagonal ya, sebelumnya. Dan seterusnya. Kolom 2, kolom interest expense, ada pertanyaan? Nah, kolom 3, amortisasi diskon, itu dihitung dengan cara, ini ada sih ya, C itu adalah ini ya, tapi mungkin Anda tulis di atasnya. Diskon di amortisasi rumusnya adalah interest expense kurangi kupon. Yield kurangi kupon. Itulah amortisasi diskon. Oke, berarti kolom yang ketiga itu cara hitungnya yield atau interest expense kurangi cash paid atau kupon. Sampai kolom 3 ada pertanyaan? Ya. Kenapa? 4.000. Jadi cash yang kita kasih kepada kreditur itu 4.000. Oke. Terus? Iya, betul. Terus? Udah sampai situ dulu ya. Pokoknya kita bayar ke Anda kreditur, saya XYZ ya. Saya bayar ke Anda tiap periode 1 Januari, 1 Juli, itu 4.000. Bukan 4614, bukan. Jadi ini meluruskan loh saudara-saudara, enggak selamanya interest expense itu kreditnya, enggak selamanya interest expense itu kreditnya cash. Interest expense atau expense enggak selalu kreditnya cash. Ya enggak? Service expense, emang kreditnya pasti cash, kan bisa aja service payable. Salaries expense, kan kreditnya bisa aja apa? Salaries payable. Dalam kasus ini walaupun expense kita 4614, tapi yang kita kasih cashnya hanya 4.000. Namanya aja cash paid, berarti yang kita kasih ya kolom yang pertama, kupon. Makanya kupon itu adalah uang yang kita kasih kepada kreditur setiap kali tanggal pembayaran bunga. Di soal kita yang ini 1 Januari dan 1 Juli. Yang lain? Oke. Karena sudah tahu cara menghitung kolom ketiga, nah saya balik ke sini lagi. Atau ada di belakang, nggak kelihatan ya. Kalau kita terbitkan based on discount, kalau kita terbitkan berdasarkan diskon, maka pertama kali pasti nilainya lebih rendah daripada, kalau pertama kali diterbitkan di sini, itu nilainya pasti lebih rendah daripada par value. Tapi makin lama dia akan makin naik. Kira-kira berdasarkan tabel ini, kenaikan bonds payable itu didasarkan pada angka apa? Tadi berapa bonds payable pertama kali? Menurut soal yang kedua ini? 92.278, betul kan? Jadi kalau sudah dapat present value saudara-saudara, di tabel itu langsung ditaruh di pojok kanan atas. Di bawah 100.000 kan? Tapi menurut teori ini makin lama nanti nilainya akan naik hingga di ujung nanti akan jadi berapa? 100.000. Pertanyaan saya, gimana caranya 92.278 naik? Sampai nanti di ujung waktu jatuh tempo 1 Januari 24 jadi 100.000. Caranya adalah dengan menjumlahkan saldo awal dengan amortisasi apa? Diskon. 92.278 tambah 614 dapatnya 92.892. Begitu terus sampai akhirnya ujungnya berapa nih? Ini nilai apa nih? Par value.
Di ujung itu par value namanya, maturity value atau par value. Gitu ya. Dengan membuat tabel ini, jurnal kita jadi mudah. Ya enggak? 1 Juli 2019, kira-kira jurnal kita apa? Yang paling gampang. Jangan lihat akun-akun yang sulit. Yang paling gampang di jurnal 1 Juli 2019. Jangan lihat slide berikutnya loh ya. Test drive, tes otak. Lihat aja kolomnya. Kalau mau mulai dari kolom 1, oke, cash paid tadi pertanyaan. Berarti cash paid, cash paid, cash paid, cash keluar. Cash keluar berarti di kredit. Ada cash di kredit 4.000. Udah. Interest expense, PA banget nih expense. Expense saldo normalnya di debit. Berarti interest expense di debit 4614. Cash di kredit tanggal 1 Juli ya, itu 4.000. Tinggal ini kan yang jadi pertanyaan, 614. 614 di sini sih judulnya diskon. Masa saya debit, ini harusnya di apa? Masa saya kredit, kan debitnya 4614, kredit 4.000, berarti 614 ini di kredit. Masa saya kredit diskon payable? Enggak tuh. Kata Pak Agus tadi tidak ada diskon disebut-sebut sejak awal kan? Karena jurnal pertama kali terbit kan enggak ada diskon nih di jurnal ini. Ingat teori tadi, awalnya bonds payable rendah. Dia terus bertambah sampai sama kayak par value. Gimana cara menambah bonds payable? Dengan cara mengamortisasi diskon. Berarti kalau diskon diamortisasi 614, apa yang bertambah? Kalau ada amortisasi diskon 614, nilai apa yang bertambah? Berani dong jawabnya. Nilai apa yang bertambah berdasarkan penjelasan saya? Bonds payable kan? Berarti kreditnya terjawab dong. Apa yang dikredit 1 Juli 2019 ini? Sebesar 614. Apa yang dikredit? Bonds payable. Jawabannya berarti setiap kali mengamortisasi diskon, yang dikredit itu bukan diskon payable, bukan interest payable, tapi bonds payable. Berarti tanggal 31 Desember 2019, 645 itu adalah bonds payable. Tanggal 31 Desember 2019, 4645 itu apa? Interest expense. Tanggal 31 Desember 2019, 4.000 itu apa? Nah kan, wong dibayarnya 1 Januari dan 1 Juli, berarti di 31 Desember belum ada cash. Berarti di 31 Desember ini masih namanya apa? Interest payable. Tadi sengaja saya gituin, ternyata benar cash gitu. Ingat loh ya, expense-nya diakui 31 Desember yang ini nih. Tapi belum ada cash di 31 Desember. Baru dibayar 1 Januari. Berapa bonds payable per 31 Desember 2019? Berapa bonds payable per 31 Desember 2019? Ayo. Berapa bonds payable per 31 Desember 2019? Ada dua cara. Cara pertama adalah, pertama terbit tadi kan 92278. Waktu 1 Juli kan dikredit 614, tambahin. 31 Desember dikredit lagi 645, tambahin. Tapi cara kedua yang paling gampang, lihat aja ini. Ya kan? Lihat aja ini. Itu kan gunanya kita melihat ini kan angka bonds payable per tanggal tertentu kan. Harusnya nanti jatuh tempo 1 Januari 2024, bonds payable nilainya berapa? Ya enggak? Sama kayak par. Ingat loh ya, yang agak beda 31 Desember ya, karena di 31 Desember itu belum ada cash. Wong jurnalnya tadi soalnya mengatakan dibayar tiap 1 Januari. Kecuali soalnya ngomong dibayar tiap 30 Juni dan 31 Desember. Berarti jurnal ini kita buat 30 Juni, jurnal 31 Desember ini sudah berbentuk cash. Jurnal 1 Januari nggak ada.
Tergantung soal ya. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan. Semua jurnal kayak gini ya. Jadi jurnal 1 Juli, 31 Desember, itu dibuat terus sampai 31 Desember 2023. Itu dibuat terus. Sama kayak gini, tapi tinggal lihat kolom-kolomnya. Jurnal berikutnya nanti kita buat 1 Januari 2024. Kira-kira jurnal 1 Januari 2024 apa jurnalnya? Coba di logika. 1 Januari 2024 itu adalah tanggal jatuh tempo. Berarti apa jurnalnya? Kita bayar berapa kepada kreditur? Pertama, kita bayar janji kita untuk pokok. Pokoknya berapa? Pokoknya jadi berapa nanti? Sudah berapa sih nilai bonds payable kita nanti akhir 2023 kan ini kan? Berarti cash pasti kita kredit 100.000. Ada janji lain nggak yang harus kita lunasi 1 Januari 2024? Bonds payable sudah 100.000 tadi. Jadi bonds payable di debit 100.000. Cashnya ikut 100.000. Ada janji lain nggak yang kita harus bayar 1 Januari 2024? Ada. Kayak ini kan. Bunga yang 4.000 ini kan baru dibayar nanti 1 Januari kan. Berarti jurnal lengkapnya 1 Januari 2024 gimana? Bonds payable debit 100.000, interest payable debit 4.000, kreditnya cash berapa? 104. Ya enggak? Bunga yang 23 itu 31 Desember 23 kan baru dibayar 1 Januari 2024. Dan jangan lupa kita harus kembalikan pokok. Pokoknya berapa? 100.000 sesuai dengan tabel. Kok bisa jadi 100.000 kan nambah terus tuh. Sesuai dengan teori ini nih. Ya. Ada pertanyaan, itu diskon. Nah ini ada teori nih, dibuktikan juga di sini. Kalau bonds itu diterbitkan pada diskon, maka nilai interest sepanjang amortisasi, sepanjang maturity itu akan naik terus. Betul ya? Nilai interest expense ini makin naik kan? Betul kan? Tapi kalau tadi yang pertama, interest expense kita setiap periode sama kan? Itu yang kalau diterbitkan pada par. Jadi teori gambar ini itu terbukti pada ini nih. Angka interest expense kalau diskon itu pasti naik terus. Ya logikanya iyalah. Ini ngitungnya gimana tadi? Kolom ini ngitungnya gimana? Apa itu 5%? Jangan sebut persentasenya apa? Yield. Dikali diagonal kan? Nah diagonal ini kan kalau diskon makin lama makin bertambah. 5% dikali angka yang makin bertambah ya logikanya naik terus. Itu diskon. Tarik nafas dulu saya ya. Nunggu Anda bertanya. Udah? Bonds pada par sudah. Bonds pada diskon sudah. Nah sekarang saudara-saudara teori yang tadi saya sebut ya. Yang sudah kita bahas itu yang hijau. Di sini asumsi kuponnya 10. Asumsinya kuponnya 10. Pasar itu mintanya 10. Nah berarti nanti bonds diterbitkan pada par value. Par value, face value, maturity value itu sama sebenarnya. Kedua yang sudah kita pelajari adalah saya cuma bisa kasih 10 padahal pasar mintanya lebih tinggi yaitu 12. Makanya tadi bonds diterbitkan pada diskon. Nah sekarang kita lihat yang paling atas. Saya itu loh bisa ngasih 10 ke Anda. Walaupun Anda cuma minta 8. Berarti saya yang berkorban loh sekarang, debitur. Saya memberikan lebih dari harapan Anda. Nah sekarang giliran Anda memberikan lebih dari harapan saya. Saya pengen pinjam 100.000, berarti Anda ngasih saya di atas 100.000. Anggap aja 102. 2.000 itu yang disebut sebagai premium.
Ya, premium. Ini kalau dikonversi ke BBM agak menipu ya. Premium itu paling tinggi padahal BBM itu premium justru paling rendah gitu. Oke, ingat ya. Yang face value atau par value sudah tadi. Ilustrasi 1. Diskon baru aja kita lalui. Kita mau masuk sekarang ke premium. Ingat-ingat aja premium itu harapannya kreditur rendah, sementara debitur bisa ngasih lebih tinggi. 100.000 ini apa? Face value. Kapan ini dibayar? Menurut soal kapan ini dibayar? 2024. Kita mau hitung nilai pada tanggal 1 Januari 2019. Berapa kuponnya soal ini? Kuponnya berapa soal ini? 8. Tapi karena dibayar 2 kali berarti per pembayaran itu 4%. Berapa yieldnya? 6. Berarti nanti kalau mau lihat tabel, karena dibayar 2 kali ya, jangan 6% tapi 6 bagi 2. 19 ke 24 itu 5 tahun, tapi karena dibayar 2 kali, kali 2 berarti N-nya 10. Sama kayak yang diskon ya. Kita hitung deh. 100.000 5 tahun 6% tapi dibayar 2 kali. Berarti lihat tabel single sum, tabel 2 present value. N-nya 10 karena 5 kali 2, I-nya 6 bagi 2 berarti 3%. Ketemu 0,744 ketemu 74 sekian. Kuponnya ngitungnya gimana kuponnya? Kuponnya berarti 8% kali 100.000 bagi 2 berarti kuponnya dibayar 4.000 tiap periode. 4.000 tiap periode. Oh annuity Pak. Oh nih. Lihat tabel 64. Mana? Tabel 64. Sama N-nya 10, I-nya 3. Oh ketemu 34. Di total nih 74 tambah 34. Lebih besar dari 100. Inilah yang disebut premium. Kejawab ya ini ya. Kalau premium itu nilai yang kita dapat pertama kali pasti lebih tinggi dari par. Tapi nanti nilai ini makin lama akan makin menurun. Ujungnya nanti pada saat jatuh tempo 2024 pasti sama kayak par value. Atau dengan kata lain nanti ujungnya pasti 100. Pertanyaan saya 1 Januari 2019 saya dapat duit berapa? Selalu berdasarkan present value. Berarti saya dapatnya 108. Kalau saya dapat 108, langsung taruh itu di pojok kanan atas. Gimana ngitung ini? Kupon 8% bagi 2 kali par value 100.000. Gimana ngitung 3256? Diagonal 108 kali 10% bagi 2. 6 ya. Kali 6% bagi 2 ketemu ini. Atau 3% kali ini nih. Kolom ini. Nah, ingat loh. Yang ini amortisasinya premium. Yang tadi kan amortisasinya diskon ya. Kalau tadi kan expense atau yield kurangi kupon. Ini dibalik. Kupon kurangi yield. Ketemulah ini. Apa fungsinya amortisasi premium? Apa fungsinya kita ketemu angka-angka ini? Untuk mengurangi nilai bonds payable. Iya kan? 108 jadi 107. Berkurang terus dia. Jadi angka-angka ini tuh didapat dari 108 kurang 744, 107 kurang 766 dan seterusnya. Akhirnya ujungnya sama kayak par value. Present value didapat, langsung taruh di pojok kanan atas, termasuk dibuatin jurnal pertama kali, ya kan? Kapan lagi buat jurnal? Jangan lihat slide berikutnya. Based on soal premium ini kapan lagi buat jurnal?
Soal kita premium ini kapan lagi kira-kira kita buat jurnal? Setelah 1 Januari 19. Tanggal berapa sih ini? 7 Januari, oh enggak ya, 1 Juli. Apa jurnal kita? Cash di kredit, interest expense di debit. 744 debit atau kredit? Debit dong. Wong kreditnya 4.000, debitnya 3256, berarti kan ini di debit. Apa nama akunnya? Bonds payable. Kenapa bonds payable di debit? Karena tadi teorinya setiap kali premium diamortisasi, maka bonds payable akan berkurang. Bonds payable berkurang kan dia di debit. Ini jurnal 1 Juli, ya, debitnya yang atas, oke, ini cashnya. Jurnal 31 Desember gimana? Jangan lihat slide berikutnya. Gimana jurnal 31 Desember? Kredit cash 4.000, debit interest expense 3234, sorry, kredit interest payable 4.000 karena belum dibayar, debit interest expense 3234, sama, ini berarti apa debitnya? Bonds payable. Betul ya? 1 Januari 2020 interest payable to cash. Kapan lagi buat jurnal? 1 Juli 2020, 31 Desember 20, 1 Januari 2021 sampai seterusnya terakhir 1 Januari 2024. Silakan kalau ada pertanyaan. Betul ya, interest expense di premium itu makin lama malah makin turun nilainya. Terbukti nih teori ini. Oke, break dulu 10 menit sebelum masuk yang lebih sulit. Ya, jadi sudah par, sudah diskon, sudah premium. Nanti kembang-kembangannya. 10 menit ya, berarti 5.40, 5.45 lah ya. 5.45 mulai yang sesi berikutnya.